Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ada blog motor Alfa ya. Biasanya teman-teman para pemula atau yang hanya sekedar hobi itu mengalami baut patah, baik ketika mengencangkan terlalu kencang ya, atau karena memang baut kondisinya sudah memanjang ya, sudah mengalami kelelahan bahan. Itu bagaimana cara melepas dan memasang baut silinder bloknya ya teman-teman. Untuk baut yang patah seperti ini ya, bisa kalau punya las ya bisa langsung dilas saja. Kalau enggak bisa gunakan tang buaya atau tang kekep ya. Kalau tidak bisa kita pasang mur, karena ini masih ada drat yang tersisa ya, bisa dipasangkan murnya, kemudian di sini ditutul pakai las ya, kemudian bisa dilepaskan. Untuk memasang baut yang baru, caranya sama ketika melepas ya teman-teman. Kita bisa gunakan dua mur untuk mengontra ya, seperti ini. Gunakan mur bawaan aslinya ya, karena memiliki drat yang panjang sehingga lebih kuat ya, tidak mudah kendur. Dan kita kencangkan murnya, baru kita pasang ya baut tersebut sampai mentok benar-benar kencang ya. Bisa gunakan kunci seperti ini, kemudian kita lepaskan kembali kedua buah murnya ya, baru kita bisa lepas. Jangan lupa untuk memasang keempat baut ini dipaskan pada lubang yang ada di silinder headnya, karena biasanya itu tidak senter ya, susah masuknya nantinya ya. Bisa dengan sedikit dipukul, pokoknya disesuaikan saja ya dengan lubang-lubangnya. Kita lepas lagi. Sekarang jika teman-teman ingin melepasnya ya, pasang kedua murnya, kemudian yang dikendorkan itu mur yang bagian bawah ya. Beda kalau mengencangkan itu mur yang bagian atas, sekarang yang bagian bawah seperti ini ya teman-teman. Perhatikan ketika memasang blok ya, ketika pembongkaran perhatikan bagian sininya ya teman-teman, karena terkadang itu baut sudah mengalami kelelahan bahan, maka dia akan ada bagian yang mengecil ya, itu tandanya mau patah ya. Jika tidak diganti, nanti ketika tinggal dikencangkan saja sudah terpasang semua, ternyata ada satu yang patah, harus bongkar lagi ya. Dan jika teman-teman mengalami ada salah satu drat blok yang rusak ya, ada beberapa alternatif. Jika teman-teman ingin terlihat seperti standar, bisa dilas aluminium ya, tapi cari tukang las yang bagus ya. Kalau kurang bagus, nanti partikelnya tidak padat. Ketika dibuatkan drat yang baru atau ulir yang baru, nanti ulir tidak full, akibatnya tidak bisa bertahan lama ya. Dan cara yang kedua itu ada baut blok yang oversize ya. Untuk bagian yang depan itu masih standar,
baut 8 mili atau kunci 12, dan yang masuk ke dalam silinder blok ini baut 10 mili ya, atau baut 14. Itu biasanya di toko-toko ada ya. Kebetulan lagi nggak punya stok jadi nggak bisa buat contoh ya. Nanti di sini di drat 10 mili ya, nanti tidak perlu dipakai shock drat ya. Kemudian cara yang terakhir adalah di shock drat ya, yaitu dibuatkan ulir, ditanam besi ya. Di sini diulir, dimasukkan lagi, nanti dalamnya diulir lagi, baru dimasukkan baut yang ukurannya standar ya. Tapi pesen buat tukang bubut ya, buat teman-teman yang ke tukang bubut, bilang saja kalau buat shock dratnya itu jangan full ya. Jadi shock dratnya itu jangan dilubangi semua ya, harus dibikin rapat seperti mur silinder head yang ini ya. Ini adalah ujungnya rapat, jadi ketika nanti baut ini dikencangkan, dia akan mentok ke sini ya, tidak akan keluar dari shock dratnya, sehingga mengangkat shock dratnya tersebut menjadi rusak kembali ya. Saya ilustrasikan pada ini ya, shock drat ini shock dratnya itu lubangnya full ya teman-teman, sehingga dia tidak bisa bertahan lama ya. Saya akan contohkan ini shock drat yang full. Ketika teman-teman mengencangkan murnya, kadang itu ada terjadi mur yang sudah kencang ya, sehingga baut ikut berputar, akhirnya dia mendorong ya. Seperti ini contohnya ya teman-teman. Jika shock drat tersebut full, akibatnya bisa seperti ini. Perhatikan ini shock dratnya ya, itu biasanya tidak lama ya teman-teman. Berbeda ketika kita membuat shock dratnya itu tidak full, maka ketika baut blok itu mentok, maka shock drat ikut berputar sampai mentok, sampai kenceng ya. Ilustrasinya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah sebuah kesalahan ya, ketika membuat shock drat mengakibatkan tidak awet, akhirnya jebol. Nah, teman-teman bisa terlihat ya, bisa lihat ya, ini adalah shock dratnya yang ditanam, tapi karena dia membuat shock dratnya full, sehingga bautnya itu akan melewati shock drat tersebut ya, menekan pada silinder blok dalam ya. Terkecuali itu bagian dalamnya itu tembus, itu shock drat full nggak masalah ya teman-teman. Seperti di bagian knalpot sini itu tembus, ini dibikin shock drat full tidak masalah ya, karena nanti baut yang kepanjangan akan bablas ya, tidak menekan shock drat tersebut. Ini seperti ini ya contohnya teman-teman. Ketika shock drat itu dibikin full drat dalamnya ya, jadi baut akan keluar, sehingga mendorong shock dratnya justru keluar ya, sehingga shock drat itu tidak awet ya. Teman-teman para pemula atau yang hanya sekedar hobi ya, ini bisa diterapkan buat, nggak cuma buat di motor Alfa, Fish Air ataupun Air King ya, tapi bisa di baut-baut yang lain ya. Contoh shock drat yang full ya teman-teman, harusnya ini dibikin rapat sebelah sini ya, jadi ketika baut terpasang nanti akan mentok ya, tidak mendorong shock dratnya itu terangkat keluar.
Baik teman-teman, demikian hanya sekedar sharing saja ya, buat para pemula maupun buat yang hanya sekedar hobi. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.